Seorang anak kaget banget mengetahui kalau dunia udah mau kiamat dan ibunya telah menjadi zombie. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya anak ini udah cukup tua tapi sifatnya masih kayak anak kecil banget. Dia itu sangat sayang banget dan dimanjain sama kedua orang tuanya. Sampai pada suatu hari orang tuanya tuh lagi mau pergi nih. Dia nggak lihat berita sama sekali kalau dunia itu udah mau kiamat. Bahkan semua orang itu udah berubah menjadi zombie. Sampai tiba-tiba anak ini merasa kok ada suara-suara nih di tempat orang tuanya. Tapi ayahnya bilang ibunya tuh nggak ada, ibunya lagi capek. Anak ini cuma bilang kalau misalkan dia mau tidur kalau ibunya udah nyelimutin dia. Sampai akhirnya tiba-tiba ayahnya datang bersama ibunya. Tapi ayahnya itu harus ngerantai ibunya. Ternyata ibunya benar-benar udah jadi zombie di mana anaknya nggak sadar. Tapi anaknya merasa ada yang aneh aja sama ibunya. Sampai akhirnya anaknya tuh takut banget apalagi kalau misalkan lagi makan. Dan ketika dia lagi merem dan berdoa, ibunya tuh ngeliatin dia dengan tatapan yang serem banget. Dia merasa ibunya benar-benar udah berubah dan gak ada ibunya lagi di situ. Setiap ibunya gangguin anaknya, bapaknya bakal marah banget sama ibunya dan bilang ibunya adalah ibu yang buruk. Sampai akhirnya ayahnya itu lagi mencari persediaan makanan keluar dan dia itu ditinggal sendiri sama ibunya nih. Dia itu pingin banget menghabisi nyawa dari ibunya ini karena dia yakin banget ibunya yang asli udah gak ada di sini. Tapi ayahnya bilang ibu kamu masih ada di sini, jangan kamu habisi dia. Cuman karena dia udah gak kuat lagi melihat ibunya itu aneh, akhirnya dia mencabut nyawa dari ibunya. Sebuah roti shock banget ketika lihat temennya itu dimakan sama manusia. Sampai akhirnya dia melakukan ini guys. Jadi kisahnya di sebuah toko roti ada koki yang lagi masak roti nih malam-malam. Nah sebelum dimasak roti itu gak hidup. Tapi kalau misalkan roti udah mateng, roti itu bakal hidup semua guys. Sampai setiap hari roti-roti itu selalu menunggu untuk orang-orang membeli dia. Biasa kalau misalkan lagi mau diambil orang, mereka itu rebutan nih pengen diambil. Sampai akhirnya salah satu diambil dan dia ngeliat nih kalau misalkan temennya itu lagi dibeli. Tapi dia itu shock banget setelah melihat temennya itu dimakan. Setelah itu dia benar-benar gak mau lagi untuk diambil karena dia tahu kalau misalkan dia akan meninggal dong. Akhirnya dia punya rencana supaya dirinya itu gak pernah diambil sama orang lain. Jadi setiap ada yang mau ngambil dia langsung mengubah bentuknya jadi jelek dan gepeng banget. Sehingga para manusia gak mau ngambil roti yang jelek. Akhirnya sampai toko udah mau tutup, temennya diambil semua dan dia selamat sendiri. Karena setiap ada orang datang bentuknya dia jadi jelek banget. Sampai pas toko tutup, dia pikir dia udah selamat kan. Kokinya melihat ada satu roti yang belum habis. Akhirnya kokinya langsung makan dong. Dan roti ini akhirnya tetap mati juga guys. Namun dia seneng banget si roti karena bisa melihat kokinya tersenyum. Dan ternyata dia malah ke tempat yang lebih baik yaitu di surga. Akhirnya si roti langsung terbang nih guys ke surga menuju teman-temannya. Setiap hari anak ini beli ikan, tapi ikannya nggak ada yang bisa hidup lebih dari 1 hari ternyata karena ini. Jadi kisahnya ada gadis kecil yang terbilang cukup aneh, dia itu ditakutin banget sama teman-temannya. Setiap hari kerjaannya dia ngumpulin uang dan ke toko binatang untuk beli ikan. Yang punya toko aja udah capek banget ngelihat dia bolak-balik beli ikan. Tapi dia seneng banget setiap dia dapat ikan masnya. Dia akan bawa pulang dan dia mulai ajak main tuh ikannya. Apalagi dia juga sediain wadah yang cantik juga untuk ikannya. Di sini dia mulai nih perhatiin ikannya terus. Bahkan karena dia terlalu suka sama ikan, dia itu berdandan seperti ikan juga nih supaya bisa berenang bareng. Dia taruhlah ikannya di kolam renang tersebut, terus setelah dia ambil, dia kayak udah terbiasa gitu kalau misalkan ikannya itu mati. Terus sekarang dia langsung menggelar pemakaman untuk ikannya. Biasanya dia langsung pakai baju hitam-hitam dan masukin ikannya ke kotak. Dia tulisin tuh sebuah angka dan dia mulai berdoa. Ternyata semua mayat-mayat ikannya itu dia taruh di bawah tempat tidurnya. Dan kok kalian lihat ini shock banget sih guys, udah ratusan ikan ada di bawah tempat tidurnya. Jadi anak kecil ini memang suka banget untuk menghabisi nyawa dari ikan-ikannya dia. Besoknya dia akan ke pet shop lagi, tapi ikannya udah habis. Di sini dia sedih banget karena hari ini nggak ada ikan yang bisa dia habisi. Sampai akhirnya dia mencari binatang lain dan dia menemukan anak ayam. Dia mulai jatuh cinta lagi sama anak ayam dan dia mulai merubah dirinya tuh persis banget seperti anak ayam guys. Akhirnya dia membawa anak ayamnya itu jalan-jalan menuju tebing dan dia langsung lemparin anak ayam itu dari atas. Jadi besok tujuan dia tinggal ambil anak ayam lagi untuk dia habisi lagi. Setiap cowok ini lagi mandi, dia itu selalu ditemenin sama satu cowok yang ngejek dia terus sampai akhirnya semua terbongkar guys. Jadi cowok ini stres banget setiap hari, dia selalu merasa ada suara cowok yang terus menghina dia.
Dia merasakan suara itu ada di kepala dia, bahkan setiap dia mandi selalu dikatain itunya sama cowok ini. Tapi dia diemin aja karena dia merasa kalau itu adalah suara-suara iblis doang. Tapi lama-kelamaan tuh dia kesel banget dan gak konsen karena suara tersebut terus bisikin dia sepanjang aktivitas dia seharian. Bahkan kalau dia lagi ditegur sama bosnya dia, itu cowok terus ngomong sampai dia itu gak bisa dengar suara dari bosnya. Di situ dia benar-benar capek banget karena dia tiap kerja juga digangguin terus. Sampai tiba-tiba cewek ini benar-benar kaget banget dan cewek ini bilang, siapa yang bisa melihat cowok ini sekarang juga? Nah ini ngebuat cowok ini kaget banget dong, ternyata semua orang itu bisa melihat cowok ini. Selama ini dia cuma bisa mendengar dan merasa itu ada di kepala dia doang, tapi ternyata semua temennya itu bisa melihat orang tersebut. Tapi temennya nggak mau ikut campur banget. Jadi dia benar-benar malu banget kalau misalkan manusia itu terus ada sama dia dan itu adalah manusia asli. Bahkan semua orang bisa melihat dia dan mendengar dia juga. Tapi orang ini nggak mau pergi dari dia karena dia mau terus membantu dia terus. Tapi cowok ini udah muak, dia itu pingin kebebasan dan pingin cowok ini pergi dari dunia ini. Dia nggak mau lagi dia ada di dekat-dekat dia sama sekali. Sampai akhirnya cowok ini berterima kasih sama temen cewek di kantornya dia. Membuka itu semua jadi dia sekarang bisa bebas. Tapi pas dia lagi jalan pulang, dia lihat cowok ini lagi sendirian. Dia berusaha berdamai dengan suara hati dia yang nyata dan membuat cowok itu nggak dapat mengontrol hidupnya dia sama sekali. Seorang cowok nyesel banget ngeprank pacarnya, bilang kalau misalkan anak yang dikandung pacarnya itu bukan anak dia. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya si cewek ini tuh bener-bener lagi galau banget nih guys. Karena dia itu pingin ngomong sama cowoknya sesuatu rahasia. Tapi cowoknya kayak nggak peduliin dia sama sekali, cowoknya malah main terus aja. Di sini cewek bilang kalau misalkan dia udah mau ngomong serius, tapi cowoknya masih diemin dia. Sampai akhirnya cowoknya itu berhenti main game, dan ceweknya akhirnya mulai ngomong kalau misalkan dia itu hamil. Di sini cowoknya bener-bener nggak percaya banget. Bahkan cowoknya malah bilang kalau misalkan bayi yang ada di kandungan ceweknya itu nggak mungkin bayinya dia. Bahkan cowoknya nuduh kalau misalkan ceweknya selama ini selingkuh, jadi nggak mungkin bayi itu adalah bayi dia. Jadi terkesan si cowok itu nggak mau tanggung jawab banget. Dan cowok ini ternyata tuh lagi mau ngeprank. Dan dia bilang kalau misalkan jaket yang ceweknya pakai itu adalah jaket selingkuhannya. Di sini ngebuat ceweknya benar-benar marah banget. Tapi tiba-tiba cowoknya ngaku nih kalau misalkan dia ngeprank. Pas cowoknya udah ngaku dan dia seneng banget sama kehadiran bayinya sebenarnya, tiba-tiba ada cowok lain yang datang untuk ngambil jaket itu. Dan ternyata bener aja dong dugaan dari cowoknya yang tadi sok-sok ngeprank. Ternyata ceweknya beneran selingkuh. Karena selingkuhannya datang untuk mengambil jaketnya dia yang ketinggalan.